Hai semuanya, selamat datang di Han Movie. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Benji the Hunted yang menceritakan tentang seekor anjing bernama Benji dari Oregon yang hilang dan terdampar di sebuah pulau terpencil setelah kecelakaan perahu bot. Film bergenre family ini diproduksi tahun 1987 oleh Walt Disney Pictures. Ini adalah salah satu film tentang kehidupan binatang yang mampu membuat kita tertawa, membuat mata berkaca-kaca dan mengingatkan kita akan banyak hal tentang bagaimana melihat persepsi di sekeliling, pelajaran tentang kepemimpinan, keberanian, pengorbanan, persahabatan, kesabaran, dan juga keikhlasan. Untuk itu, Han Movie merekomendasikan film ini untuk ditonton bersama keluarga dan mendiskusikan pelajaran yang didapat bersama mereka. Langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Malam itu di Oregon, seorang reporter salah satu stasiun TV melaporkan kejadian buruk yang menimpa seekor anjing superstar bernama Benji yang menghilang di lautan saat melakukan syuting film. Sesuai informasi yang didapat, diduga Benji tenggelam ke lautan di saat perahu yang dinaiki Benji bersama pelatihnya yaitu Mr. Frank itu terbalik. Mr. Frank In sendiri berhasil diselamatkan. Dia juga datang kembali ke lokasi untuk memastikan Benji selamat atau tidak. Dengan nada bergetar, Mr. Frank berkata jika hari itu dia mengajak Benji untuk pertama kalinya memancing di lautan. Tapi entah apa yang terjadi, cuaca tiba-tiba buruk. Padahal awalnya cerah. Pada saat perahunya terbalik, Mr. Frank benar-benar tidak melihat Benji. Ketika sadar, yang ia tahu tim SAR datang dan membantunya mendapatkan pertolongan medis. Walaupun Mr. Frank tahu Benji adalah perenang yang handal, tapi dia tidak yakin kalau Benji bisa selamat dari ganasnya ombak lautan. Setelah memberikan keterangannya, Mr. Frank lalu pulang dengan wajah pasrah. Sementara itu, di sisi pantai yang lain, ternyata Benji berhasil menyelamatkan diri. Setelah cukup lama terombang-ambing di lautan, dirinya tidur di dekat garis pantai, sampai tidak terasa pagi telah tiba. Namun sayangnya Benji tidak menyadari kedatangan helikopter penyelamat karena dia baru saja terbangun dan dia malah terkejut dengan suara tembakan. Kemudian muncul seekor kogar atau singa gunung yang tergolong dalam kelompok kucing besar. Awalnya seekor singa gunung betina ini hanya duduk diam bersantai di atas batu. Tapi seorang pemburu menembaknya dan membuat singa itu terjatuh ke jurang. Benji yang melihat kejadian itu pun segera menghampirinya. Tapi dia tidak tahu harus melakukan apa. Dia hanya berusaha untuk menghibur hewan malang tersebut. Sayangnya si pemburu datang lagi. Dia mengusir Benji dan menembak mati singa gunung itu lalu membawanya pergi. Setelah kejadian itu, Benji yang tersesat pun hanya bisa berjalan tanpa arah. Dia berusaha bertahan dengan mencari apa yang bisa ia makan nantinya. Tapi ketika sedang berhenti, tiba-tiba Benji mendengar suara helikopter datang dan dia yang yakin kalau itu adalah helikopter penyelamat berusaha mengejar dan menggonggong dengan keras. Sayangnya usaha Benji tidak membuahkan hasil. Kemudian dia diam dan terduduk di atas batu. Sampai tiba-tiba Benji mendengar suara mencurigakan. Karena penasaran, perlahan Benji mencari sumber suara itu dan setelah dia lihat, ternyata ada 4 ekor anak singa gunung di balik batu yang sudah dipastikan kalau mereka adalah anak dari induk singa gunung yang terbunuh tadi. Benji yang merasa kasihan dengan 4 anak singa itu pun memutuskan untuk merawatnya. Dia terus berusaha memastikan mereka aman dengan berpura-pura menjadi induk bagi mereka. Benji pergi sejenak untuk mencari makan. Namun Benji tidak tahu harus dikasih makan apa anak-anak singa tadi. Benji akhirnya memetik buah beri. Namun setelah sadar bahwa makanan itu tidak membuat kenyang, dengan sekuat tenaga Benji pun akhirnya mengejar seekor kelinci untuk makanan mereka. Setelah cukup lama, Benji berlari ke sana kemari mengejar kelinci tersebut. Benji tiba-tiba mengurungkan niatnya setelah melihat kelinci itu ketakutan sambil bersembunyi di sebuah gua. Dia pun mencari mangsa lain dan kebetulan Benji menemukan sebuah pondok yang mana ada seekor burung puyuh yang sedang dibakar di atas api. Tapi ketika akan diambil burung puyuh tersebut, si pemilik pondok yang tak lain adalah pemburu tadi keluar untuk mematikan api dan membawa makanan tersebut masuk ke pondok. Mengetahui hal itu, Benji pun langsung bersembunyi.
Tapi beruntungnya 2 ekor burung yang belum dimasak masih berada di luar dan tergantung di tali. Benji pun berusaha naik ke tumpukan kayu lalu mengambil salah satu dari burung tersebut dengan hati-hati. Dan kemudian setelah berhasil, Benji langsung pergi untuk memberikannya kepada anak-anak singa gunung tadi. Sesampainya di sarang Koger, Benji bingung melihat anak singa atau Koger tadi yang hanya tinggal 3 ekor. Ternyata 1 ekor lagi sedang bermain di atas batang kayu, sehingga Benji bergegas menyusul dan memasukkannya lagi ke dalam sarang. Kini anak-anak Koger pun bisa makan dengan kenyang, sedangkan Benji hanya memakan buah beri yang ia petik sebelumnya. Malam harinya ketika anak-anak sudah tidur, Benji terjaga di luar dan mulai ketakutan dengan suara serigala. Sampai tiba-tiba seekor burung hantu datang mengagetkannya. Tapi karena menurutnya burung itu tidak berbahaya, Benji pun beranjak untuk istirahat. Singkatnya, pagi pun tiba. Di saat semua hewan di hutan itu sudah mulai beraktivitas, anak-anak Koger itu masih tidur nyenyak di sarangnya. Di waktu yang sama, Benji yang kebetulan sudah bangun terus memandangi sarang anak-anak yang nampaknya kurang aman. Terlihat ada sisi yang berlubang yang memungkinkan anak Koger tadi akan keluar lagi. Maka dari itu dengan cepat Benji mengambil bebatuan lalu menumpuknya di bagian yang berlubang itu. Hingga akhirnya si anak Koger pun tidak bisa keluar dari sarangnya lagi. Setelah itu, Benji diam-diam pergi ke pondok si pemburu lagi untuk mengambil burung puyuh yang masih tersisa. Tapi saat dia akan memanjat, tiba-tiba saja si pemburu itu berhasil menangkap Benji. Dia bahkan tahu Benji adalah anjing superstar yang sedang dicari banyak orang. Si pemburu tadi berniat mengembalikan Benji ke produsernya, karena dia mendengar imbalan yang akan diberikan cukup besar. Kini Benji pun diikat dan tak bisa kemana-mana lagi. Sedangkan si pemburu masuk ke pondok untuk mengambil sesuatu. Di saat itulah Benji berusaha melepaskan diri, tapi ternyata ikatan talinya terlalu kuat, sehingga Benji hanya bisa melihat sekitar lalu duduk kembali karena pasrah dengan keadaan itu. Tidak lama setelah Benji duduk, seekor serigala hitam muncul dari belakang. Benji yang menyadari itu pun sontak berusaha kabur dari serigala. Dan beruntungnya, si pemburu segera keluar dari pondok. Si serigala tadi akhirnya kabur karena melihat manusia. Sedangkan pemburu yang tidak tahu keadaan sebenarnya meletakkan Benji pada tempatnya semula. Tapi karena Benji berfirasat jika serigala tadi akan datang lagi, Benji berjalan mengitari perapian untuk membuat siasat. Ketika si pemburu masuk ke pondoknya lagi, ternyata alasan Benji mengitari perapian adalah untuk membuat suara berisik karena talinya menyangkut banyak benda di sana. Jadi pemburu pasti akan keluar dan mengusir serigala. Dan ternyata benar, serigala tadi datang lagi. Sayangnya pemburu gagal menembak si serigala. Tapi dari kejadian itu, dia jadi kagum kepada Benji karena usaha cerdiknya. Kemudian, si pemburu tadi kesulitan membuka tali yang mengikat Benji dari kursi. Si pemburu akhirnya melepas ikatan di leher Benji dan menyuruh anjing itu untuk menunggu sejenak. Namun karena Benji merasa sudah diberi kesempatan untuk kabur dan ingat bahwa anak-anak singa tadi sudah pasti akan kelaparan menunggunya, Benji nekat mengambil burung puyuh dan bergegas kabur dari tempat tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang ke sarang Koger, Benji tidak sengaja melihat induk singa gunung betina lain yang sedang duduk santai di tepi sungai. Tanpa pikir panjang, Benji meletakkan buruannya di tanah, lalu menggonggong kepada singa betina itu agar mau ikut dengannya ke sarang anak-anak Koger yang sedang diasuhnya. Dia ingin singa betina itu membantunya merawat anak-anak Koger. Namun, gara-gara Koger betina ini tidak mengerti maksud Benji, dia malah menyerang dan menganggapnya sebagai musuh. Hal ini membuat Benji merasa ketakutan dan memilih untuk pergi. Namun, bukan Benji namanya kalau menyerah begitu saja. Dia lari ke sarang dan berniat memindahkan anak-anak singa tadi ke tempat di mana dia bertemu dengan Koger dewasa. Tapi saat dalam perjalanan ke lokasi yang dimaksud, di waktu yang bersamaan, helikopter penyelamat datang lagi. Kali ini, Mr. Frank juga terlihat berada dalam helikopter, yang terlihat sedang berusaha mencari-cari keberadaan Benji. Sebenarnya, Benji ingin sekali pulang bersama Mr. Frank. Tapi saat melihat anak-anak Koger yang malang itu, Benji tiba-tiba mengurungkan niatnya dan akan tetap menjaga mereka sampai mendapatkan tempat yang lebih aman. Benji teringat akan burung yang ditinggalkannya tadi.
Selanjutnya, saat Benji akan mengambil burung puyuh itu, ternyata burung tersebut sudah dimakan oleh hewan lain. Dia pun kemudian memutuskan mencari keberadaan Koger dewasa dan berusaha untuk mengikutinya sambil membawa anak-anak Koger tadi di belakangnya. Ketika sampai di sebuah gua, dari atas terlihat serigala sedang mengintai Benji dan anak-anak Koger. Tapi untungnya gara-gara kedatangan helikopter, serigala itu pun takut dan segera pergi. Malam itu di tempat yang baru, Benji dan anak-anak Koger berusaha untuk tidur, walaupun harus terus merasa was-was karena takut serigala akan datang lagi. Keesokan harinya, ketika Benji berhasil melihat Koger dewasa dan ingin memberikan anak-anak Koger itu, tiba-tiba serigala muncul dari belakang Benji dan hampir menerkamnya. Untung saja Benji bisa kabur dan bersembunyi. Benji kemudian lanjut mengajak anak-anak untuk pergi. Tapi di tengah perjalanan mereka malah bertemu dengan seekor beruang grizzly besar yang membuat Benji dan anak-anak Koger dengan cepat bersembunyi di balik semak-semak. Tapi tiba-tiba saja salah satu anak Koger ini malah keluar dari persembunyiannya dan mendekati si beruang. Akhirnya beruang itu pun tahu akan keberadaan anak Koger lainnya. Lalu beruang tadi perlahan mendekati semak-semak di mana Benji bersembunyi. Benji yang tak ingin anak-anaknya celaka pun keluar dan berlari menjauh dari semak-semak untuk mengalihkan perhatian beruang. Namun beruang tidak berminat untuk mengejar Benji. Di waktu yang bersamaan, serigala datang lagi untuk mengejar Benji. Untungnya Benji adalah anjing yang pintar. Dia sekuat tenaga berlari membawa serigala kepada beruang. Sedangkan dirinya bersembunyi di balik pohon. Setelah berhasil kabur dari serigala dan beruang, Benji kembali mengikuti Koger dewasa yang kini telah menyeberangi sungai. Benji berinisiatif duluan yang menyeberangi sungai itu. Lalu setelah sampai, dia menggonggong untuk memanggil anak-anak Koger agar segera mengikutinya. Terlihat anak-anak singa tersebut terlalu takut untuk menyeberang. Tapi karena Benji setia menanti di tepi sungai, anak-anak tersebut pun mulai memberanikan diri hingga berhasil menyeberang. Tidak lama kemudian helikopter datang lagi dan kali ini Mr. Frank mendarat tak jauh dari lokasi Benji berada. Hal ini membuat Benji sangat dilema. Di satu sisi kesempatan untuk dirinya pulang sudah dekat, tapi di sisi lain dia khawatir dengan keadaan anak-anak Koger yang saat ini hidupnya bergantung pada dirinya. Akhirnya Mr. Frank memutuskan kembali masuk ke helikopter dan terbang. Di saat yang bersamaan, dari kejauhan elang datang dan nampaknya elang itu ingin menangkap salah satu dari anak Koger. Dan benar saja, satu dari 3 anak Koger tadi yang sedang bermain berhasil ditangkap oleh elang tersebut. Benji yang khawatir lalu kembali ke lapangan untuk menggonggongi elang yang berniat mengambil anak-anak yang tersisa. Karena anak Koger yang paling kecil sedang bermain sendiri di bebatuan. Setelah kejadian itu, Benji membawa anak-anak Koger mencari tempat yang lebih aman. Lalu ketika sudah menemukan tempat yang aman, Benji kembali mencari Koger dewasa dan akhirnya berhasil menemukannya. Tapi sama seperti pada pertemuan sebelumnya, Koger dewasa itu tidak paham apa maksud Benji menemuinya. Sehingga Koger dewasa itu merasa terganggu dan marah. Kemudian dia langsung mengejar Benji. Inilah cara Benji mempertemukan induk Koger tadi dengan anak-anak yang diasuhnya. Dengan mengejar Benji, Koger dewasa itu menuju ke tempat di mana anak-anak Koger berada. Namun malangnya, saat berlari Benji hampir saja terjatuh di tebing. Walaupun agak kesulitan, tapi Benji berhasil naik dan kembali ke tempat anak-anak Koger. Beberapa saat kemudian, Benji memutuskan untuk duduk di atas batu. Namun tiba-tiba Benji mendengar sesuatu dari hutan gunung. Benji pun berlari ke asal suara dan ternyata ada Koger dewasa yang ia temui beberapa waktu belakangan, serta anaknya yang sedang beristirahat di sana. Setelah itu Benji memutuskan untuk kembali ke tempat ia meninggalkan anak-anak singa tadi. Tapi ketika kembali ke batu besar, tempat anak-anak Koger tadi bersembunyi, ternyata ia bertemu kembali dengan serigala yang berhasil lolos dari beruang dan berniat akan memakan anak-anak Koger. Dengan segala usahanya, Benji menarik perhatian serigala itu. Tapi serigala yang sudah tahu kalau anjing itu susah dikejar, lebih memilih tidak menghiraukan Benji dan kembali mendekati anak-anak Koger tersebut. Benji yang tidak menyerah, lalu kembali menyerang serigala dari atas batu, sampai akhirnya serigala tersebut mengejarnya.
Di sini Benji berusaha membawa serigala ke medan yang berbahaya, yaitu jurang yang hampir membuatnya celaka ketika dikejar Koger dewasa tadi. Benji dengan cepat masuk ke semak-semak, sedangkan serigala yang tidak tahu apa-apa langsung melompat dan tewas seketika. Setelah semua keadaan terasa aman, Benji menemui anak-anak Koger dan satu persatu dibawanya pergi ke gunung, di mana Koger dewasa tadi beristirahat. Medan yang ditempuhnya sangat berbahaya dan sulit dijangkau. Benji bahkan hampir kehabisan tenaga ketika membawa anak Koger yang ketiga. Tapi karena dia ingin segera menyelesaikan misi ini, Benji berusaha naik dan berhasil. Ketika semua sudah naik, Benji pun tertuduk karena kelelahan. Tidak lama kemudian, Koger dewasa pun datang. Tapi karena kali ini Benji tidak menggonggonginya, Koger itu pun tidak tertarik untuk mendekati. Walaupun ia telah melihat 3 anak Koger bersama Benji. Menyadari hal itu, Benji langsung menghampiri Koger dewasa tersebut dan menatapnya dengan sangat memohon. Hingga akhirnya Koger dewasa itu pun paham apa yang dimaksud oleh Benji. Dia kemudian menghampiri anak-anak Koger dan terlihat bahwa ia akan merawatnya seperti anak sendiri. Benji kemudian memutuskan untuk pergi. Tapi sebelum jauh, Benji menatap sejenak anak-anak dan melihat mereka menangis karena kepergiannya. Benji kemudian menyendiri dan duduk di tepi tebing. Sampai akhirnya kemudian helikopter penyelamat datang untuk menjemputnya. Dan inilah scene terakhir dari film Benji the Hunted. Semoga film ini menginspirasi. Terima kasih sudah menonton alur cerita film persembahan dari Hansan Movie.